Ketika orang mendengar istilah penjahat terkenal dengan akhir hidup mengejutkan, biasanya yang terlintas adalah sosok-sosok yang pernah hidup di jalur kriminal, mendapatkan reputasi luas karena kejahatannya, namun justru menutup kisah hidupnya dengan cara yang tidak terduga. Kata terkenal merujuk pada pengaruh atau ketenaran mereka, baik karena kejahatan yang dilakukan, gaya hidup yang ditampilkan, atau rasa takut yang ditimbulkan. Sementara itu, frasa akhir hidup mengejutkan menekankan bahwa kematian atau kejatuhan mereka tidak terjadi sebagaimana yang dibayangkan publik, misalnya, tidak sesuai dengan gambaran kekuasaan, atau ketangguhan yang selama ini melekat pada sosok tersebut. Berikut adalah 7 penjahat terkenal dengan akhir hidup mengejutkan. Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, atau yang lebih dikenal dengan nama Al Capone, adalah salah satu sosok paling terkenal dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Ia masuk ke dunia kriminal sejak muda, bergabung dengan geng jalanan, hingga akhirnya pindah ke Chicago pada awal 20-an. Capone naik ke puncak kejayaan di era larangan alkohol. Saat pemerintah Amerika Serikat melarang produksi dan distribusi minuman keras, Capone melihat peluang emas. Ia mengendalikan jaringan penyelundupan alkohol, perjudian dan prostitusi yang sangat besar. Pada puncak kekuasaannya, ia diperkirakan menghasilkan sekitar $100 juta per tahun. Ini adalah angka yang luar biasa besar untuk masa itu. Namun kekuasaan Capone tidak berlangsung selamanya. Ia bukan ditangkap karena pembunuhan atau pemerasan, melainkan karena penggelapan pajak. Ironisnya, seorang gangster paling berbahaya di Amerika, yang selamat dari persaingan geng berdarah, upaya pembunuhan, dan kejaran musuh justru tumbang, karena penyakit menular seksual, yang perlahan menggerogoti tubuh dan pikirannya. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria adalah salah satu tokoh kriminal paling terkenal dalam sejarah modern. Lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia, dan tumbuh besar di Medellin, Escobar menjadi simbol dari era kekerasan, narkotika dan kekuasaan yang membentuk citra Kolombia di mata dunia pada dekade 80-an dan awal 90-an. Escobar membangun kartel Medellin, sebuah organisasi narkoba terbesar dan paling berpengaruh pada masanya. Kartel ini mendominasi perdagangan kokain internasional, menguasai hingga 80% pasokan kokain ke Amerika Serikat. Meskipun dikenal sebagai penjahat brutal, Escobar juga membangun citra Robin Hood di Medellin. Akhir hidup Escobar terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 1993, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44. Polisi Kolombia dengan bantuan unit khusus yang disebut Search Block, berhasil melacaknya melalui panggilan telepon yang ia lakukan kepada keluarganya. Escobar akhirnya ditemukan bersembunyi di sebuah rumah di Medellin. Dalam pengejaran dramatis, ia mencoba melarikan diri melalui atap rumah, namun ia tertembak dan tewas di sana. Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah salah satu tokoh paling kontroversial dan mengerikan dalam sejarah dunia. Ia lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria, dan tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak muda, Hitler menunjukkan ambisi besar meskipun gagal meniti karier sebagai seniman. Kehidupannya berubah drastis setelah ia terjun ke dunia politik pasca Perang Dunia I, ketika Jerman mengalami kekalahan telak dan penderitaan akibat Perjanjian Versailles. Situasi kacau itu memberinya kesempatan untuk tampil sebagai sosok yang menjanjikan kebangkitan bangsa Jerman. Di bawah kepemimpinannya, Jerman berubah menjadi negara totaliter. Hitler membentuk Gestapo SS, dan sistem propaganda masif yang dikendalikan Joseph Goebbels. Ia menyingkirkan lawan-lawan politik, menekan kebebasan, dan menanamkan kebencian terhadap Yahudi, serta kelompok minoritas lainnya. Pada tahun 1945, ketika pasukan sekutu mengepung Berlin, Hitler menolak menyerah. Ia bersembunyi di bunker bawah tanah bersama para pengikut setianya. Menyadari kekalahannya sudah tak terhindarkan, pada tanggal 30 April tahun 1945 Hitler mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kematian sang diktator menandai berakhirnya rezim Nazi. Osama bin Laden. Osama bin Laden, pendiri sekaligus pemimpin jaringan teroris Al-Qaeda, selama bertahun-tahun menjadi buronan nomor 1 di dunia. Namanya identik dengan aksi terorisme global, terutama setelah serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat, yang menewaskan hampir 3.000 orang.
Serangan itu menjadi titik balik dalam sejarah dunia modern sekaligus menempatkan Bin Laden di posisi teratas daftar pencarian FBI dan target utama operasi militer Amerika. Setelah hampir satu dekade pencarian, pada tanggal 2 Mei tahun 2011 waktu Pakistan, Presiden Barack Obama mengumumkan kabar besar, yaitu Osama Bin Laden tewas dalam operasi militer Amerika di Abbottabad, Pakistan. Pertempuran singkat terjadi, dan Bin Laden berhasil dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kepala dan dada. Jenazahnya kemudian diidentifikasi menggunakan uji DNA untuk memastikan bahwa benar ia adalah buronan paling dicari itu. Grigory Rasputin. Ia bukan berasal dari kalangan bangsawan atau rohaniawan tinggi, melainkan dari keluarga petani sederhana. Namun dengan harisma, pengaruh spiritual dan reputasinya sebagai penyembuh, Rasputin berhasil menembus lingkaran terdalam keluarga kerajaan Rusia, khususnya Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Rasputin mendapat julukan orang suci gila karena kehidupannya yang penuh kontradiksi. Menurut kisah populer, Rasputin pertama kali diracuni dengan sianida dalam makanan dan minuman, tetapi racun itu tidak mempan. Lalu ia ditembak dari jarak dekat dan tetap bertahan hidup. Tidak berhenti di situ, ia kembali ditembak beberapa kali lagi, bahkan dikatakan mencoba melarikan diri. Akhirnya tubuhnya dibawa ke tepi sungai Neva, dan ditenggelamkan, hingga benar-benar mati. Meskipun sebagian detail cerita ini bercampur antara fakta dan mitos, penggambaran kematian Rasputin menambah aura mistisnya, sebagai sosok yang tak bisa dibunuh. Ted Bundy. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan menakutkan dalam sejarah Amerika Serikat. Namanya tidak hanya mencerminkan horor kejahatan yang dilakukannya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pesona dan kecerdasan bisa menyembunyikan sisi gelap seseorang. Bundy lahir pada tanggal 24 November tahun 1946 di Burlington, Vermont. Pada awal 70-an, Bundy mulai melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap wanita muda. Modus operandi yang ia gunakan seringkali melibatkan tipu daya, misalnya berpura-pura terluka, menggunakan gips di tangan atau kaki, lalu meminta bantuan korban untuk membawakan barang-barang. Singkatnya, pada tanggal 24 Januari tahun 1989, Ted Bundy dieksekusi dengan kursi listrik di penjara Florida. Eksekusinya disaksikan banyak orang, dan di luar penjara massa berkumpul bersorak gembira, membawa poster dan yel-yel yang menandakan berakhirnya teror. Saddam Hussein. Sebagai presiden, Saddam dikenal dengan gaya kepemimpinan otoriter. Ia membangun kekuasaan melalui jaringan loyalis, kekuatan militer, serta intelijen yang brutal. Di bawah pemerintahannya, oposisi politik dibungkam dengan kekerasan, dan siapapun yang dianggap musuh negara berpotensi menghadapi hukuman mati. Meski demikian, Saddam juga berhasil membawa pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas internal Irak pada awal masa pemerintahannya, membuat sebagian rakyat sempat melihatnya sebagai pemimpin kuat yang dibutuhkan negara. Titik balik datang setelah serangan tanggal 11 September tahun 2001, ketika Amerika Serikat menuding Saddam memiliki senjata pemusnah massal. Pada tahun 2003, pasukan AS bersama sekutu melancarkan invasi ke Irak. Pemerintahan Saddam runtuh dalam hitungan minggu, namun dirinya berhasil melarikan diri. Perburuan besar-besaran dilakukan, hingga akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2003 Saddam ditangkap oleh pasukan AS di sebuah lubang persembunyian di Tikrit.